من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan keimanan, dengan diutusnya kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi pembawa rahmat, yang mana rahmatnya untuk seluruh alam, dan lebih rahmat lagi kepada umatnya yang muslimun, lebih rahmat lagi kepada umatnya yang lemah, yang terkena musibah. Sehingga dalam hal ini orang-orang yang mengikuti Nabi SAW di dalam menyayangi sesama, mendoakan orang-orang yang lemah, baik itu lemah di dalam kesehatannya, lemah di dalam ekonominya, atau lemah di dalam imannya sehingga mereka banyak maksiat, itu didoakan, disayangi, dan semoga mereka dihentikan di dalam kemaksiatannya. Itu adalah bentuk rahmat. Sehingga dalam hal ini orang-orang yang mereka ini dekat derajatnya dengan para anbiya, yaitu para ulama, mereka rahmatnya pun itu mendekati dengan rahmat Nabi. Apa rahmat mereka? Yaitu tidak tega melihat muslimin melanggar aturan Allah, tidak tega melihat saudaranya sama muslim jatuh dalam kubangan maksiat, tidak tega melihat umatnya Nabi Muhammad SAW kelak masuk neraka. Berangkat dari rahmat yang besar itulah maka mereka menghabiskan umurnya di dalam mendakwah, di dalam belajar, yang mana tujuan belajar itu untuk diamalkan dan mengajarkan. Sehingga banyak dari mereka ini yang keluar dari negerinya untuk belajar, untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan hadis Nabi SAW yang berbunyi balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sehingga kita perhatikan banyak daripada ulama terdahulu itu yang kuburnya sangat jauh dari tempat lahirnya, kuburnya sangat jauh dari tempat lahirnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan hidup mereka memang diabdikan, mengabdikan umur mereka untuk menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW, yang itu adalah rahmat. Sebagian ulama mengatakan apa sih yang dimaksud dengan rahmat Nabi itu? Itu syariat Nabi Muhammad. Karena itulah
Dengan syariat itulah Nabi SAW ingin menyelamatkan seluruh umatnya dari neraka. Dengan syariat itu seseorang akan terbebas daripada dosa, sehingga orang-orang yang ikut membantu Nabi SAW dalam menyelamatkan umat ini, yaitu para ulama, orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang dakwah, dan orang-orang yang membantu para dai, para ulama, maka mereka termasuk orang-orang yang ikut membantu Nabi kita Muhammad SAW di dalam menyelamatkan umat. Sehingga tidak heran para ulama itu derajatnya ini pas di bawah para anbiya. Bukan karena banyaknya ilmu mereka, bukan karena pakaian mereka, tidak, tapi karena mereka punya semangat yang besar untuk menyelamatkan umat ini dari api neraka. Dan ini bentuk rahmat yang luar biasa, mengalahkan rahmat-rahmat yang lain. Ada rahmat itu gak tega lihat orang sakit, sehingga dia berusaha untuk membiayai pengobatannya. Ada rahmat itu gak tega lihat orang kelaparan, sehingga dia berusaha untuk berbagi makanan dengan orang-orang yang kekurangan makanan. Ada orang itu gak tega lihat anak putus sekolah, sehingga dia memberi mereka beasiswa. Tapi ada rahmat yang paling besar, apa itu? Gak tega umat ini masuk neraka. Gak tega satu orang muslim gak ngerti agama, sehingga gak ngerti cara sholat, gak ngerti bagaimana dia beribadah kepada Allah, yang mengakibatkan nanti dia masuk neraka. Dia gak tega itu. Nah, gak tega yang seperti ini paling tingginya rahmat, mengalahkan semua bentuk kasihan. Kenapa? Karena dia rahmatnya adalah rahmat ukhrawi. Rahmatnya ini rahmat urusan akhirat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, guru pendidik ruhani itu lebih besar jasanya daripada orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua mengkhawatirkan kita tidak makan, mengkhawatirkan kita nggak punya pakaian, mengkhawatirkan kita dari panasnya terik matahari. Tapi pendidik hati, guru sang pendidik jiwa, itu mengkhawatirkan kita lapar di akhirat, mengkhawatirkan kita tidak berpakaian nanti di akhirat, mengkhawatirkan kita kena api neraka. Dan ini khawatir yang abadi, khawatir terkena sesuatu yang menyebabkan dia celaka lama. Nah, ini bukan rahmat yang besar. Dan jarang yang demikian, maaf, yang memiliki sifat rahmat seperti ini sangat jarang. Banyak orang kasihan kalau lihat orang kelaparan, orang kasihan ketika dia itu putus sekolah, tapi jarang yang kasihan melihat saudaranya nggak ngerti sholat, yang melihat saudaranya tetap keluar muka aurat. Jarang yang kasihan, sehingga mereka acuh tak acuh. Bahkan ada yang membela dirinya dengan argumen-argumen yang lemah. Ya sudah, dosa masing-masing, gak usah diurus dosa orang, macam-macam. Ada yang mengatakan sudah, yang memvonis neraka itu Allah Ta'ala, bukan engkau, macam-macam. Tujuannya satu, biar orang-orang yang punya rahmat besar ini patah semangat sehingga nggak mau dakwah lagi. Tapi Allah Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ini orang-orang kafir ingin memadamkan api Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu illa an yutimma nuruhu walau karihal kafirun. Dan Allah enggan kecuali tujuan Allah cuma untuk menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir benci. Kalau sudah Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Alhamdulillah, melanjutkan kepada pembahasan daripada kitab Nusaybiniyah. Katakan di sini, warahmah bil muslimin amrun wajibun wa haqqun lazim. Rahmat kepada orang-orang muslim itu hukumnya wajib
dan perkara yang seharusnya. Bahkan rahmat itu kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang yang terkena musibah lebih wajib dan lebih utama. Barang siapa yang tidak mendapatkan di hatinya ketika menyaksikan orang-orang lemah daripada muslimin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang didolimi, tidak ada di hatinya itu rasa kasih sayang atau rahmat, maka dia keras hatinya. Dia keras hatinya. Ada kalanya penyebabnya itu lain negara, ngapain ngurus, lain suku, wis biar itu antar suku sana, ngapain ngurus, suku kita yang penting suku kita. Islam itu mempersatukan semua suku, mempersatukan semua bangsa. Jadi nggak ada istilahnya itu muslim sana, muslim sini aman, enggak. Karena Nabi benar bersabda, al-muslimun ya, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa taruhumihim. Permisalan orang-orang muslim di dalam saling cintanya mereka, saling perhatiannya mereka antar sesama, kamathalil jasadil wahid, seperti badan yang satu. Idza ishtaka minha udhun, kalau ada satu anggota badan yang mengeluh, mengadu kesakitan, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma, maka seluruh badan akan terasa sakit, gak bisa tidur. Kenapa? Karena ada satu anggota badan yang sakit. Sakit gigi aja, mata gak bisa tidur ya. Telinga mau dengar sesuatu itu gelisah, makan apapun gak nyaman. Yang sakit cuma satu gigi. Kenapa demikian? Karena pengaruh terhadap yang lain. Itu sifat seorang muslim. Kalau melihat saudaranya di ujung dunia terganggu, terdolimi, teraniaya, maka dia juga merasa sedih, dia juga merasa pilu, tidak nyaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat gembira, tidak mau. Kenapa? Masih ada muslim yang susah, kok bisa-bisanya gembira. Itu sifat muslim yang benar, yang mana zaman sekarang ya mulai rontok itu sifat. Kita dipermudah oleh Allah Ta'ala bisa mengetahui kabar dunia, belahan dunia yang lain dalam waktu yang sangat cepat. Kita tahu kabar itu, tapi malah itu yang bikin kita ini kayak biasa. Akhirnya nggak terlalu menganggap, nggak terlalu menggubris dengan kejadian-kejadian yang menimpa muslimin. Dan ini termasuk bentuk daripada hati yang keras, hati yang sudah banyak lalai dari Allah Ta'ala. Wa nuziyat minhu rahmah, sehingga rahmat itu dicabut dari hatinya. Padahal tidak dicabut rahmat kecuali dari orang yang celaka. Ciri-ciri orang celaka itu orang yang gak punya rahmat sedikit pun. Gak ada sedikit pun rasa kasihan ketika melihat saudaranya sama muslim dalam keadaan hina, dalam keadaan ditindas ya. Fa in wajada ma'adalik ani hadal qasi fi nafsi takabburan wa anafah. Seumpama orang yang keras hati ini mendapati di hatinya itu sifat sombong, merasa dia lebih unggul sehingga nggak pantas dia untuk gabung dengan yang miskin-miskin, merasa dia ini orang kaya sehingga dia pantang untuk duduk dengan fuqara masakin, nggak mau dia ada kenalan dengan mereka, bahkan diundang pun nggak hadir, ngundang pun nggak ngundang mereka juga. Maka yang seperti ini fasuhkan lahu wa bu'da wa muktan wa maktan min Allah, maka tambah jauh dia dari Allah, dapat murka dia dari Allah, dan dia nantinya akan mendapatkan apa yang harusnya dia dapat daripada diusir oleh Allah dari pintu rahmatnya, sehingga dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang sombong, yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nabi kita Muhammad SAW bersabda,
la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat sekecil daripada biji sawi sifat sombong. Sombong yang sedikit, amal ibadahnya banyak, tapi nggak bisa masuk surga. Kenapa? Ada sifat sombong kecil, biji atom, sedikit. Kenapa demikian? Karena surga itu haram bagi yang punya sifat sombong. Sehingga dalam hal ini penting, ada kalanya orang itu senang sesuatu yang indah-indah, pakai pakaian yang mahal, yang mewah. Apakah itu masuk sombong? Pernah seorang sahabat ketika Nabi SAW itu membahas masalah tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya ini senang pakaian yang indah-indah, saya ini senang pakai kendaraan kuda yang bagus-bagus, yang mahal. Apakah itu masuk sombong ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, senang yang indah-indah. Bahkan Allah itu senang ketika hambanya itu memakai nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk ibadah. Tidak apa-apa. Memakai yang indah, yang mahal itu bukan sombong, kata Nabi. Innamal kibru batarul haq. Intinya sifat sombong itu menolak kebenaran yang diucapkan kepadanya. Ketika dibilang, maaf Pak, sampean salah, nggak terima dia. Maaf Pak, sampean nggak boleh gini, nggak terima dia. Kenapa? Yang ngasih tahu lebih muda, yang ngasih tahu anak baru kemarin, nggak terima hatinya. Nah, ini namanya batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Dua ini ciri sombong. Ya, batarul haq, menolak kebenaran, nggak terima kalau dia itu dikasih nasihat, nggak terima. Itu benar. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan, merendahkan orang lain. Kenapa dia merendahkan orang lain? Karena dia merasa dirinya lebih unggul. Nah, ini itu sifat sombong di situ. Yang dikatakan di sini, wa minar riqati khusyu'ul qalb wa kasratul buka' min khasyatillah. Termasuk daripada bentuk hati yang lembut. Riqah di sini hati yang lemah lembut, kebalikannya hati yang kesekan, yang keras. Hati yang lemah lembut ini ciri-cirinya kayak apa? Di antara ciri-ciri hati lembut, khusyu'ul qalbi, hatinya senang khusyuk. Ada senang khusyuk itu senang dia dzikir fil qalb. Kalau dengar Al-Qur'an sering dia merenungi maknanya. Kalau ada nasihat, maka dia paling gampang untuk meresapi nasihat-nasihat itu. Ini cirinya khusyu'ul qalb. Nah, disebutkan hati itu punya khusyuk. Dan khusyuknya hati berpengaruh kepada khusyuknya badan. Orang khusyuk hati rata-rata gak banyak gerak dia. Dia duduknya gak banyak gerak. Kenapa? Hatinya khusyuk. Kemudian wa kasratul buka' min khasyatillah. Di antara ciri-ciri orang yang lembut hatinya, dia sering nangis karena takut kepada Allah. Sering menangis dosanya, menangisi kesalahannya karena takut kepada Allah. Nah, yang seperti ini termasuk sifat yang mulia. Sifat yang mulia, bahkan disebutkan daripada 7 golongan manusia yang dapat naungan dari Allah adalah rajulun dzakarallaha khaliya fa fadat 'ainah. Seorang yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri. Sudah orang di rumah tidur semua, dia ambil air wudu,
dia hentangkan sajadah, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepadanya, membaca sholat kepada Rasulnya, merenungi apa yang sudah dia lewati daripada umur-umur yang telah lalu, kemudian dia menangis karena dosanya. Yang seperti ini termasuk satu dari 7 golongan yang dapat naungan kelak di hari mahsyar. Ini kita ambil, kita cari seperti itu, karena tidak ada waktu yang paling berharga kecuali waktu kita menyendiri dengan Allah Ta'ala. Itu waktu yang paling nikmat, sehingga disebutkan oleh salah seorang ulama yang mereka ini sangat menikmati bangun malam. Beliau mengatakan, mundu arba'ina sanah ma ghammani illa tulu'ul fajr. Sejak 40 tahun yang lalu tidak bikin aku sumpek kecuali terbit fajar sore. Kenapa? Sudah selesai waktu aku berduaan dengan Allah Ta'ala. Karena anggota keluarga bangun semua, sehingga waktu dengan Allah selesai dengan terbit fajar sore. Itu apa? Waktu sepertiga malam terakhir itu selesai dengan adzan subuh, dan itu yang bikin mereka sumpah. Kenapa? Karena waktu yang nikmat ini berlalu dengan cepat. Sehingga disebutkan oleh seorang ulama, beliau mengatakan, seumpama di surga ada bangun malam, umpama di surga itu ada bangun malam, maka sungguh orang surga itu dalam kenikmatan yang besar. Jadi mereka mandang surga itu bukan di bidadarinya, bukan di istana-istananya, bukan di pengen ini langsung ada. Mereka menduga surga diantaranya karena di surga ada bangun malam, pengen ada bangun malam di surga. Ini Masya Allah diantara bagaimana orang-orang sudah menikmati daripada ibadah munajat kepada Allah dalam kesendirian. Wadzalika wasfun syarif, maka sifat ini, sifat khusyuk hati, sering menangis karena takut kepada Allah, itu adalah sifat yang mulia. Wa mas'ah hamid, usaha yang terpuji. Maksudnya apa usaha terpuji? Khusyuk hati itu nggak bisa langsung ada, Pak. Harus kita usahakan. Ya, apa caranya? Konsentrasi, fokus. Segala sesuatu itu Anda harus fokus. Baca Quran, fokus. Jangan Anda memutus bacaan Quran dengan sesuatu yang nggak ada kaitannya. Kalau bisa Anda ulang-ulang satu ayat, Anda kenali terjemahnya, Anda ulang terus, sehingga siapa tahu usaha itu akan berbuah khusyuknya hati. Kemudian banyak nangis, sering nangis kata kepada Allah, itu dilatih, gak datang sendiri. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, fa illam tabku fatabakau. Beliau bacalah Quran dengan menangis. Kalau memang kalian gak bisa nangis dengan baca Quran, pura-pura nangis. Kenapa? Karena memang sifatnya orang muslim itu disebutkan dalam Al-Quran, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, menjadi gemeter kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian kulit mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi tenang kepada Allah Ta'ala. Ini bentuk khusyuk. Tidak bisa langsung muncul, tapi perlu diusahakan. Ya. Sebagian orang yang gak pernah merasakan yang seperti ini mengingkari ini. Mana ada gitu, Ustaz? Saya ibadah puluhan tahun gak pernah kayak gitu. Ya karena gak usaha. Karena gak usaha dan gak pernah belajar model ini. Kayak bisa merasakan dia. Karena itulah wajar orang-orang terdahulu kalau sholat itu bisa berjam-jam, dalam 2 rakaat bisa berjam-jam. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar
itu beliau mulai masa mudanya setiap malam itu habis isya beliau sholat 2 rakaat. Rakaat pertama beliau hatamkan Al-Quran dari Al-Baqarah sampai Anas. Rakaat pertama 1 rakaat aja. Nanti rukuk, i'tidal, sujud. Rakaat kedua habis baca Fatihah beliau baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 90.000 kali. Dan tidak selesai kecuali dekat subuh. Salam sudah dekat subuh. Itu berlalu bukan seminggu 2 minggu, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Bahkan kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang sahabat sepeninggal Nabi Muhammad, "Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, sifatkan kepada kami, ceritakan kepada kami bagaimana sholat Nabi di malam hari." Kenapa kok mereka tanya pada Siti Aisyah? Karena Nabi gak pernah sholat malam di Masjid Nabawi. Kalaupun pernah sangat jarang. Nabi itu sering sholatnya itu di rumahnya. Kenapa? Karena lebih tersembunyi, lebih dekat dengan ikhlas. Gak ada yang tahu. Siti Aisyah ketika beliau ditanya itu, beliau menangis dan mengatakan, "Kana Rasul idza qama al-lail atala al-qiyam hatta tawarramat qadamah." Nabi itu kalau sudah sholat malam sangat lama berdirinya, sangat panjang beliau berdirinya, sangat panjang, sampai bengkak kedua kaki Nabi. Ini sehingga para ulama itu mereka meniru Nabi. Sehingga kenapa? Karena mereka merasakan lezatnya itu. Terus kita yang nggak pernah dengar hadis ini, nggak pernah mendengar ya apa sejarah Nabi, akhirnya ngingkari gini, ini kayak apa? Kenapa Anda ingkar dengan sesuatu yang itu sudah terjadi di zaman dahulu? Kenapa? Karena kurang ilmu. Kebanyakan orang ingkar itu karena nggak ngerti. Saya nggak pernah dengar ini, ya nggak pernah hadir majelis, kayak apa mau dengar? Sehingga harus dalam hal ini kita usahakan menangis karena takut pada Allah itu ada. Kalau memang nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Caranya ya apa Ustaz? Baca Quran itu dengan sedih, baca Quran dengan nada-nada sedih sehingga Anda terpancing untuk nangis. Dan usahakan Anda ngerti maknanya. Bahkan disebutkan kalau lewat ayat tentang adab, nah itu kita minta sama Allah perlindungan dari adabnya. Itu namanya orang peka. Pas ada lewat ayat tentang surga, kita minta sama Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijadikan penduduk yang pantas di surga. Kemudian disebutkan di dalam, beliau mengatakan, dan dengan sifat inilah Allah mensifati para nabinya, mensifati orang-orang soleh dari hambanya. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala berfirman, "Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya." Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah, kharru sujjada, mereka langsung menunduk sujud, wa bukiya, dan menangis. Ini para nabi, ini orang-orang soleh. Pas disebutkan Al-Quran langsung nangis. Kita kadang-kadang Quran dibaca, Allah, toib, kayak dia ngerti aja, seakan-akan itu hanya suatu bacaan biasa, padahal isinya masalah neraka. Karena itulah orang ketika baca Quran diam, adabnya diam, jangan berbicara. Allah Ta'ala berfirman, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacakan ayat Allah, maka dengarkanlah dan diamlah. Diam dan dengarkan. Gak usah ngomong, gak usah zikir, gak usah. Diam dan dengarkan. La'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat Allah. Agar kalian dapat rahmat Allah. Ini pentingnya bagaimana
adab ketika dibacakan Al-Quran itu, ya, itu tidak banyak bicara, gak banyak zikir, tapi diem dan mendengar. Dan dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala berfirman mensifati mereka orang-orang soleh, wa yakhirruna lil adqani yabkun, dan mereka menundukkan dagunya sampai nempel ke dada ini, yabkun, menangis terus. Jika dengar ayat Allah mereka gini sampai nangis. Wa yazidum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuk dengan dibacakan ayat-ayat Allah itu. Ini Pak, orang-orang terdahulu yang bagaimana Al-Quran menceritakannya. Mau ingkar sampai dengan Quran, hati-hati, jangan ingkar Al-Quran. Ada, cuman zaman sekarang karena sangat jauh, bisa jadi niatnya nggak baik. Banyak orang belajar agama niatnya nggak pas, ngafal Quran niatnya nggak sesuai, akhirnya nggak dapat apa yang dibilang oleh Allah dan Rasulnya, nggak dapat dia, nggak dapat lezatnya baca, nggak dapat lezatnya ini, nggak dapat. Kenapa? Niatnya sudah salah. Luruskan dulu niatnya, maka Anda akan mendapatkan apa yang mereka dapat. Apa itu? Kekhusyuan hati dan rasa tenang ketika membaca Quran. Waqad adda Ali sallallahu alaihi wasallam fi sab'al ladzi yadhinu fi dhilli. Dan sungguh Nabi Muhammad menghitung termasuk dari 7 orang yang dapat naungan dari Allah, yaitu apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Seseorang yang berzikir pada Allah dalam kesendiriannya sampai nangis kedua matanya. Jadi tidak harus membaca, bisa jadi dia dalam sholat, bisa jadi dia tafakur, bisa jadi dia memikirkan dosa-dosa yang telah lalu, bisa jadi dia memikirkan dulu dia pernah durhaka sama orang tuanya, dulu gini, dia ingat itu, dia nangis. Ini termasuk bentuk hati yang lembut, hati yang lembut. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang termasuk diberi oleh Allah riqatul qalb, khusyu'ul qalb, wal buka' min khasyatillah, ala hadiniyah kulli niyatin salihah, wa ala ma nuhi salafun salih. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخي الأذكياء علما، نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.